Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kiranya ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama bertemu walaupun lewat ibadah online. Tapi mari kita sama-sama siapkan hati, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan yang terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Tidak pernah sedetik pun Ia boleh meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau Tuhan, Engkau boleh turun ke dunia, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Kami hanya manusia berdosa Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu. Kami sering menyakiti orang tua kami Tuhan. Kami sering tidak dengar-dengaran Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersujud di kaki-Mu Tuhan. Kami boleh memohon ampun Tuhan akan setiap dosa. Dosa yang sungguh Tuhan tidak layak di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau mentahirkan setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Mulut dan bibir kami ingin mengakui bahwa Engkaulah Raja Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang layak menerima setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Nyatakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Nyatakan selamanya. Selama-lamanya, selamanya hanya untuk Tuhan. Selama-lamanya. Yes, Tuhan. Amin. Ya Tuhan, setiap bibir kami, setiap lidah kami hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Dan setiap kami anak muda di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami siap lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sapa lagi, satu kali lagi. Shalom. Shalom. Kita percaya semua bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa dahsyatnya. Setuju? Setuju. Oke, cus cap cus. Aku dahsyat. Nyatakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, ke
boleh sama-sama duduk. Kita boleh mempersiapkan hati. Kita mau sama-sama bawa bangsa kita mau sama-sama bawa gereja kita dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ku percaya janji-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan aku
dalam kerajaan surga ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi yang boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan. Bapak Engkau yang berikan hikmat-Mu, bijaksana-Mu ya Tuhan. Kepintaran dalam dia boleh mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada Tuhan. Bapak Engkau juga yang boleh berikan dia kesehatan yang baik Tuhan. Biarlah terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan. Sungguh Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada, baik dari yang tertinggi maupun yang sampai di daerah. Bapak Engkau yang sekali lagi Tuhan berikan mereka hikmat, bijaksana-Mu ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengemban setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Dengan boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Sungguh Tuhan, negara kami tidak mudah saat ini Tuhan. Karena banyak virus yang boleh ada, virus corona ini Tuhan. Bapak Engkau yang sekali lagi Tuhan berkati untuk setiap para dokter-dokter yang sedang berjuang Tuhan. Setiap perawat-perawat yang sedang berjuang Tuhan untuk boleh menyembuhkan setiap pasien-pasien yang positif COVID, maupun mereka juga sedang berjuang untuk yang boleh menyembuhkan maupun mempertahankan setiap imunitas setiap mereka Tuhan. Bapak sungguh Tuhan Engkau yang boleh ikut campur tangan Tuhan untuk negara kami Tuhan. Biarlah negara kami boleh semakin hari boleh semakin baik Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan masih ada beberapa gereja yang masih beribadah dengan online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan tetap turun dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami tetap bawa penyembahan kami. Biarlah kami tetap bawa setiap pujian kami hanya untuk kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang boleh berkati setiap mereka. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan. Hindarkan mereka dari segala sakit penyakit. Hindarkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Engkau juga boleh berkati setiap kami anak-anak youth. Engkau yang boleh sertai setiap kami Tuhan. Kami jenuh Tuhan, kami bosan, kami di rumah, kami harus belajar lewat online. Tapi Bapa, biarlah Engkau yang boleh berikan kami hibur, Engkau yang boleh berikan kami sukacita. Biarlah kami boleh tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami boleh mengemban setiap tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau taruh setiap doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang boleh sempurnakan Tuhan. Biarlah sesuai terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menguji setiap hati kita. Kita membawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Ujilah aku Tuhan.
bagi Tuhan. Ku agungkan Engkau Yesus. Shalom saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Topik kita pada hari ini bicara tentang mengembalikan keintiman. Sebelum jauh membahas tentang topik ini, agar lebih intim, lebih akrab, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Arya. Saya juga pelayanan di GK Gloria di Bajem Sidoyoso. Dan saat ini dipercayakan untuk melayani di bagian sekolah yang ada di bawah naungan misi. Tidak berlanjut panjang untuk kita membahas bagian itu, tapi kita akan kembali pada topik firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Mengembalikan keintiman. Tentunya banyak hal yang kita pikirkan saat ini sedang terjadi. Krisis yang sedang melanda kehidupan saat ini, bangsa saat ini, bahkan keluarga kita saat ini menjadi suatu pergumulan bagi setiap kita. Tetapi ada satu hal yang menarik di tengah-tengah pandemik ini. Ada banyak hal yang terjadi, dan itu saya mendengar langsung dari beberapa jemaat yang bersyukur juga melalui pandemik ini banyak hubungan, banyak relasi yang dipulihkan, khususnya di tengah-tengah keluarga. Terlepas daripada kehidupan kita sebagai pemuda ataupun remaja yang boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas daripada semua itu kita menyadari bahwa seringkali pun kita mengalami suatu kondisi di mana kita kehilangan rasa ingin lebih dekat kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita ini lepas daripada apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur di dalam pandemik ini, di dalam bulan September kemarin, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendapati suatu kesempatan untuk berjumpa dengan orang tua saya. Walaupun kesempatan itu bukan kesempatan yang cukup baik
menurut beberapa orang, tetapi saya melihat ada hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga saya. Karena waktu itu saya kembali ke rumah karena kedua orang tua saya sedang mengalami sakit dan mereka butuh pendampingan. Tetapi melalui kesempatan itu saya boleh dapat berjumpa dengan mereka dan membangun suatu persekutuan bersama-sama lagi. Cukup lama saya tidak bersama-sama dengan mereka, dan kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemik dan di tengah-tengah penyakit yang diderita orang tua saya menjadi suatu kesempatan di mana kami boleh membangun bukan hanya keintiman dalam keluarga kami, tetapi keintiman dengan Tuhan. Waktu-waktu ini membuat kita banyak dirisaukan dengan kekhawatiran, ketakutan, atau pergumulan. Apapun yang sedang kita alami hari ini, Tuhan rindu melalui perenungan topik mengembalikan keintiman ini. Kita mau diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Keintiman berarti proses di mana kita harus membuka diri kepada Tuhan, menjalin keakraban dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui waktu-waktu teduh kita. Kalau kita melihat realitas saat ini, kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Ada sebuah survei menyatakan bahwa ada 36% laki-laki yang saat ini tingkat religiusitasnya masih bertahan. Dan sedangkan perempuan ada 63,8% perempuan yang tingkat religiusitasnya masih bertahan. Terlepas daripada survei yang dilakukan oleh bilangan research ini, kita melihat bahwa persentase ini menunjukkan bahwa ada suatu tanda rendahnya kesadaran remaja maupun pemuda Kristen di Indonesia untuk membangun relasi dengan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari saya ajak kita untuk satu di dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami boleh dapat mengerti, membuka hati dan pikiran kami untuk dapat boleh mengenal Tuhan melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Saya akan membaca untuk setiap kita. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu,
Ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bagi kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengisahkan suatu proses di mana ada seorang Farisi yang bernama Simon dan seorang perempuan yang berdosa, di mana mereka datang berjumpa secara pribadi kepada Yesus. Kala itu perempuan itu mendengar bahwa orang Farisi ini mengundang Yesus datang ke rumahnya. Ini adalah proses yang relatif kita ketahui bahwa bagian ini adalah bagian yang penting untuk kita dapat membangun relasi. Kita perlu berjumpa dengan orang itu, kita harus ketemu dengan orang itu dan membangun suatu hubungan. Dan ini adalah poin yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita ingin mengembalikan keintiman, dalam proses itu kita harus ingat, harus adanya keinginan bersama. Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang kita bacakan hari ini. Ayat 36 berbicara tentang Yesus yang diundang oleh orang Farisi. Kemudian Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk dan makan. Terlepas dari apapun yang menjadi motivasi daripada seorang Farisi ini, tetapi melalui kesempatan ini kita melihat ada suatu inisiatif yang dilakukan oleh Yesus untuk datang kepada orang Farisi itu. Ia duduk dan makan. Proses duduk dan makan adalah suatu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang zaman itu untuk membangun suatu hubungan yang lebih lagi. Oleh sebab itu ketika orang Farisi ini mengundang Yesus, ada satu hal yang menarik, di mana kesempatan itu dipakai untuk boleh berjumpa dengan Yesus. Namun sayangnya, hal yang akan kita pelajari sebentar, bahwa orang Farisi ini tidak datang dengan kesungguhan. Tetapi ada seorang perempuan yang dikatakan terkenal berdosa. Dia seorang perempuan yang diketahui di tempat itu adalah orang yang sangat berdosa. Di zaman itu orang yang berdosa, khususnya jika hal itu berkenaan dengan seorang perempuan, ada suatu kebiasaan di mana orang itu akan dikucilkan. Orang Farisi yang melihat itu kaget ketika melihat perempuan itu datang kepada Yesus. Tetapi di dalam bagian ini ada hal yang perlu kita pelajari daripada kedua orang ini. Yang pertama, bahwa seorang Farisi hanya datang untuk mengundang, tetapi tidak sungguh-sungguh datang untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi seorang perempuan ini dengan kesungguhan mau datang mengenal dia lebih dalam lagi. Bayangkan, perempuan yang penuh dengan masalah datang kepada Yesus. Dia membawa dirinya dengan segala hal yang menjadi pergumulannya saat itu. Untuk apa? Membangun hubungan dengan Yesus. Dia rindu dipulihkan hubungannya dengan Yesus. Dia rindu ada
keintiman dengan Yesus. Teman-teman terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemik yang saat ini sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita belajar daripada perempuan ini. Dia punya pergumulan yang berat, dia punya masalah sosial, ditolak oleh lingkungan, tetapi dia punya satu kesempatan untuk boleh datang dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan. Tuhan gak bakalan menolak kedatangan kita ketika kita mau datang sungguh-sungguh kepada Dia. Dia mau kita belajar untuk merendahkan diri. Jika kita ingin mengembalikan keintiman dengan Yesus, maka kita perlu segera bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan berdosa itu. Ketika dia sadar bahwa dia butuh untuk dipulihkan, ketika dia sadar bahwa dia sudah terlalu jauh dengan Tuhan, dia segera bertindak. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu segera bertindak. Kita perlu segera mengambil suatu tindakan atau suatu kesempatan untuk pergi datang kepada Yesus dan tunduk tersungkur di hadapannya untuk kita boleh dapat mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Sikap yang seperti ini sulit tentunya didapati, karena kita menyadari bahwa seringkali ego dengan keinginan daging kita lebih kuat menuntut kita untuk lebih mengikuti diri kita. Seringkali kita terjebak dengan suatu kesempatan di mana kita tidak datang sungguh-sungguh dan lebih mengutamakan diri kita daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi suatu undangan bagi setiap kita. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami, jika kita rindu mengalami suatu ketenangan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengundang kita, mendekatlah kepada Allah. Kita perlu menahirkan diri kita dari segala hal yang jahat, dari pikiran, perbuatan, perkataan, isi hati yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita perlu tahirkan segala perbuatan kita itu, supaya kita dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap kita dari dosa. Oleh sebab itu, kita yang sudah ditebus, janganlah kembali kepada hal-hal yang akan membuat kita najis. Kita berusaha untuk kembali menyucikan hati kita, sehingga kita tidak mendua hati. Kita tidak lebih mencintai diri kita. Kita tidak lebih mencintai yang lain, tapi kita memiliki cinta atau kasih kepada Tuhan. Alasan kita untuk mengembalikan keintiman dengan Yesus karena kita butuh pengampunan daripada Dia. Siapa dari antara kita yang menyadari bahwa kita ini butuh pengampunan daripada Yesus? Ketika kita menyadari bagian ini, kita tahu bagian ini, kita akan datang kepada Yesus dan mengembalikan keintiman dengan Dia kembali. Membangun relasi dengan Dia kembali. Pengampunan dosa adalah kepastian bagi kita yang percaya kepada Yesus. Ayat 47 sampai ayat yang ke-50 mengajarkan kepada kita bahwa akhirnya perempuan yang datang kepada Yesus, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk datang kepada Yesus, yang dengan keinginan hatinya sungguh mau berjumpa dengan Yesus, yang dengan kesungguhan datang kepada Yesus, dia mendapatkan pengampunan. Ada hal yang menarik kalau kita membaca bagian lain daripada kisah ini yang dicatatkan di dalam Injil. Kita akan menemukan di sana bahwa ternyata Markus, Yohanes, dan Matius
ketika mencatatkan tentang apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini, mereka mencatatkan bahwa orang Farisi ini gagal untuk boleh mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Karena ternyata kalau kita melihat di bagian firman Tuhan yang lain, kita akan melihat bahwa ternyata Simon, orang Farisi, dia juga mengalami suatu masalah, yaitu kusta. Dia butuh pemulihan sebenarnya. Dia butuh pemulihan daripada Tuhan. Tapi karena dia tidak mengenal dengan baik siapa yang datang ke rumahnya, dia tidak punya kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Yesus, malahan yang beruntung adalah perempuan itu. Dia yang datang dan berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami pengampunan, dan itulah yang dibutuhkan oleh setiap kita. Kita butuh pengampunan, teman-teman. Kita butuh pengampunan daripada Allah supaya kita dapat membangun relasi lebih lagi dengan Dia. Sebab hanya dengan Allah saja, hanya dekat Allah saja kita dapat tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di bagian ini. Untuk kita dapat mengembalikan keintiman dengan Tuhan, kita harus punya keinginan di dalam diri kita. Yesus punya keinginan untuk membangun hubungan kembali dengan kita. Hal ini dinyatakan bukan hanya ketika Yesus datang ke dunia, tetapi ketika Allah melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Kita melihat bahwa tindakan Allah pertama sebagai inisiator untuk datang kepada orang berdosa. Dia ingin memulihkan hubungan itu. Maka dia datang memberikan korban awal, yaitu membuatkan pakaian kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sebagai bentuk atau gambaran yang akan datang, di mana Yesus pun datang ke dunia rindu untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia, mengembalikan keintiman dengan Dia. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya kesadaran. Kita harus sadar apapun yang sedang teman-teman alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang teman-teman hadapi saat ini, saya memberitahukan kepada kita hari ini melalui perenungan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita perlu kesadaran bahwa kita butuh Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa kita. Poin kedua adalah kita perlu segera bertindak selagi masih ada kesempatan. Teman-teman, banyak orang yang saat ini tidak punya kesempatan lagi ketika menghadapi pandemik yang saat ini menghantam segala bidang. Banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan lagi untuk datang. Karena kenapa? Ketika ada kesempatan, mereka tidak menggunakan itu dengan baik. Kalau teman-teman saat ini boleh dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada satu pesan yang perlu kita ingat. Sebagaimana perempuan berdosa itu datang kepada Yesus bertindak, maka kita butuh juga yang namanya pengorbanan. Mungkin sulit bagi kita. Mungkin ada satu hal yang mengganjal di dalam diri kita. Mungkin kita malu mau datang kepada Tuhan. Mungkin kita terintimidasi dengan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Tetapi melalui bagian ini diingatkan kepada kita, kita butuh pengorbanan untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mengorbankan segala keinginan hati kita yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan dan datang kepada Yesus sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Kemudian kita perlu juga melakukan tindakan itu dengan kesungguhan. Karena tanpa sebuah kesungguhan semuanya akan sia-sia. Setiap kita yang ingin membangun relasi tentunya kita perlu suatu kepastian. Kita perlu suatu kesungguhan. Seorang yang dekat dengan kita atau jika kita sedang mendekati seorang wanita atau seorang wanita sedang mendekati seorang pria, dibutuhkan sebuah kesungguhan di dalamnya untuk membangun hubungan yang lebih dekat, lebih akrab. Dan ini pun yang perlu kita ingat hari ini. Untuk dapat membangun keintiman dengan Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh dan
dalam kesungguhan ini dibutuhkan sebuah komitmen di dalamnya. Komitmen yang akan membuat kita tetap kuat walaupun banyak hal yang akan kita hadapi. Sebagaimana yang dialami oleh perempuan berdosa itu. Ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ada tantangan yang datang dari dalam dirinya maupun dari luar. Dari dalam dirinya, tentunya dia akan mendapatkan sebuah tantangan di mana dia menyadari bahwa saya ini seharusnya nggak layak. Tapi saya harus datang. Saya berkomitmen untuk datang kepada Yesus. Saya berkomitmen untuk berjumpa dengan dia, mengembalikan keintiman dengan dia. Dari luar dirinya dia punya tantangan dari luar. Lihat, bahkan orang Farisi yang melihat kedatangan perempuan berdosa itu kepada Yesus menjadi suatu tantangan terberat daripada perempuan itu. Dia dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga butuh komitmen walaupun ada tantangan. Kita butuh komitmen untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menutup bagian ini saya rindu untuk kita merenungkan pertanyaan yang singkat ini, yang sederhana ini. Maukah dosa kita diampuni? Maukah hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan? Ingat, Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa. Oleh sebab itu, tidak ada yang akan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Dia ketika kita menyadari bahwa kita butuh pengampunan dosa daripada Tuhan. Menutup firman Tuhan ini, saya rindu untuk kita membaca di dalam Ibrani 7. Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Saya akan baca ayat ini, kemudian kita akan membacanya dengan menggantikan kata ia dan kata semua orang, juga kata mereka dengan kata Yesus dan kata saya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya rindu untuk menyederhanakan bagian ini supaya kita dapat menyerapi bagian firman Tuhan ini lebih dalam. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita menutup khotbah hari ini. Bahwa karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna saya yang oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara saya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa penting sekali membangun sebuah keintiman dengan Allah. Di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit ini, marilah kita datang kepada Dia. Bertindak dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan hubungan yang lebih dekat lagi kepada Dia. Biar kita tetap tenang menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami dengan sederhana bahwa kami perlu mengembalikan keintiman dengan Engkau. Sebab kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami dilanda oleh berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan. Baik tantangan itu dari dalam diri kami maupun dari luar diri kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa melalui firman-Mu yang hari ini boleh kami dengarkan, kami diingatkan kembali untuk kami boleh membangun hubungan dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami perlu kesadaran untuk datang, kami butuh pengorbanan untuk berjuang mengorbankan segala apa yang diinginkan oleh diri kami untuk boleh datang kepada Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami rindu, ini menjadi suatu komitmen kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sehingga ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Tuhan akan menolong kami melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau mulai hari ini untuk boleh datang. Dan kami pun boleh
menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kasih Bapa, katakan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Nyatakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.